Selamat pagi, Shalom. Berjumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Rabu tanggal 4 November 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami saat ini hendak sejenak mendengarkan firman-Mu, firman yang akan menjadi pedoman dan petunjuk untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Maleaki pasal 1 ayat 2 sampai 5 yang mengatakan demikian. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani, ada banyak hal kita mengalami kasih Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kita di sepanjang hidup yang kita jalani. Namun seringkali kita meragukan dan bahkan tidak meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita. Apalagi ketika cobaan dan pergumulan bertubi-tubi menimpa kehidupan kita. Kita akan merasa dan kita akan mungkin tidak yakin bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Nabi Maleaki menegur umat Tuhan yang baru pulang dari Babelonia, karena umatnya tidak melihat dan merasakan kasih Tuhan. Padahal Tuhan sudah berfirman meyakinkan umatnya bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Keraguan terhadap kasih Tuhan mereka ungkapkan melalui suatu pertanyaan retoris dengan cara bagaimanakah Tuhan mengasihi kami. Pertanyaan retoris tersebut mereka ajukan karena mereka sudah merasa nyaman hidup di Babel. Mereka sudah merasa bahwa Babel dapat menjadi tempat di mana mereka mengalami damai sejahtera. Sementara ketika mereka kembali dari Babel, ketika mereka pulang ke negeri mereka, yaitu Yehuda, mereka hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Negeri Yehuda yang selama ini mereka diami, mengalami kerusakan dan kehancuran yang sangat parah sebagai dampak serangan dari Babel.
Hal itu diperparah dengan kekeringan dan serangan hama belalang yang menyebabkan kegagalan panen. Keadaan negeri Yehuda yang mengalami kehancuran dan keadaan sosial ekonomi yang sangat sulit membuat umat Tuhan merasa bahwa Tuhan sudah tidak lagi mengasihi mereka. Mereka merasa bahwa lebih baik hidup di Babilonia. Mereka lebih merasa aman, nyaman, tentram daripada mereka harus tinggal di negeri Yehuda yang hancur, porak-poranda, dan mereka mengalami kesulitan ekonomi ditambah dengan paceklik dari panen yang mereka alami karena serangan hama belalang. Dan keadaan seperti itu membuat Yehuda merasa bahwa Tuhan sudah tidak lagi mengasihi mereka. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah sama seperti umat Yehuda yang baru kembali dari Babel? Apakah kita juga merasa bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi kita? Saudaraku, hidup yang kita jalani memang kadang berjalan tidak sesuai dengan harapan. Kesulitan, penderitaan, dan duka bisa saja menjadi bagian dalam hidup kita. Apalagi di situasi pandemi seperti sekarang ini, ketika banyak di antara kita yang mungkin dirumahkan, ada yang mungkin di PHK, usaha kita mengalami kegagalan, sehingga kita mengalami kesulitan ekonomi. Di saat-saat seperti itu mungkin sama seperti umat Tuhan di zaman Nabi Maleaki yang baru pulang dari Babel, kita juga meragukan kasih Tuhan. Kita juga mungkin pernah mengemukakan pertanyaan retoris, dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi kita. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mau meyakinkan kita bahwa di tengah situasi kondisi yang sulit, ketika kita mungkin saat ini mengalami kesulitan ekonomi dan keuangan, kita diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita harus tetap meyakini bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak akan pernah pudar seperti halnya kasih manusia. Kasih Tuhan adalah kasih yang abadi, kasih yang tulus, kasih yang murni, dan kasih yang sejati. Dan Ia akan selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahkan di tengah situasi dan kondisi yang sulit, penuh tantangan dan pergumulan. Bukti nyata atas kasih Tuhan dalam hidup kita terwujud dalam keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Dan kasih Kristus yang telah mati bagi kita untuk menyucikan kita dari dosa adalah bukti otentik dari kasih Tuhan. Mari awali hari ini dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Bukan hanya hari ini,
tapi juga sampai selama-lamanya. Tidak hanya itu, nyatakan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Selamat menikmati kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya ketika kita menghayati kasih Tuhan, kita juga semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kiranya kami tidak meragukan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih Tuhan tetap boleh kami rasakan dan alami. Kami tetap yakini dan kami juga boleh menyatakan kasih Tuhan itu kepada sesama. Dan kami semakin mengasihi Tuhan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah pudar, karena kasih Tuhan adalah kasih yang sejati. Tuhan tolong untuk kami menghayati kasih-Mu bahkan di tengah kesulitan, pergumulan, tantangan, dan pencobaan. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, secara khusus jemaat GPIB Betania Makassar. Kiranya mereka selalu Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau berkati. Mereka tidak kekurangan sesuatu apapun. Mereka boleh tetap merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan berkati mereka yang memasuki masa usia lanjut, masa pensiun. Tuhan tetap pelihara hidup mereka. Para janda, duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan juga memelihara hidup mereka. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan kekuatan iman. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.